Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrine Pace dan saya akan menjelaskan tentang teori pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam suatu transaksi jual beli. Juga merupakan pertemuan antara penawaran dan permintaan saat terjadinya harga keseimbangan. Lalu struktur pasar berdasarkan penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-cirinya. Dan fungsi pasar memiliki 3, yaitu ada harga, distribusi, maupun promosi. Bentuk pasar ada 2, yaitu persaingan sempurna maupun tidak sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, merupakan di mana adanya banyak penjual dan pembeli sehingga tidak mempengaruhi keadaan pasar. Ciri-cirinya seperti jumlah pembeli dan penjual yang banyak, komoditas yang diperjualbelikan homogen atau serupa, perusahaan bebas keluar dan masuk pasar. Contohnya seperti pasar sayur dan buah, toko baju maupun pasar beras. Selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna, yaitu monopoli, di mana hanya terdapat satu perusahaan atau pengusaha tunggal. Yang faktor penyebabnya yaitu teknologi dan modal yang tinggi, peraturan pemerintah maupun sumber daya yang sangat spesifik. Dengan ciri-ciri penjual bebas menentukan harga atau price setter, tidak ada pengganti yang serupa atau tidak homogen, dan promosi iklannya kurang dibutuhkan, seperti PLN, Pertamina maupun PDAM. Selanjutnya ada pasar oligopoli, di mana hanya terdapat beberapa penjual dengan adanya persaingan antar penjual. Penjual memiliki pengaruh terhadap harga jual dan bekerja sama dengan saingan untuk laba yang maksimal ataupun membentuk kartel. Maka antar perusahaan memiliki ketergantungan. Contohnya perusahaan rokok, jasa penerbangan, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Selanjutnya ada pasar monopolistik, di mana terdapat banyak penjual dengan keberagaman produk dan mengandung unsur pasar persaingan sempurna dan monopoli. Dengan penjual dan pembeli yang banyak dan penjual sebagai price setter, dan barang yang diperjualbelikan tidak homogen atau tidak sama. Contohnya seperti fast food, perawatan kecantikan, game, ataupun elektronik. Selanjutnya ada pasar monopsoni, di mana hanya terdapat satu pembeli ataupun tunggal. Pembeli sebagai price setter dan penjual sebagai price taker, dan barang yang diperjualbelikan sangat spesifik dan umumnya barang mentah, dan sering terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual. Contohnya ada kelompok petani yang bekerja sama dengan satu pabrik, dan yang terakhir ada pasar oligopsoni, di mana terdapat beberapa pembeli sehingga pembeli memiliki pengaruh besar terhadap harga beli. Dengan ciri-ciri pembeli sebagai price setter atau penentu harga dan penjual sebagai price taker. Umumnya barangnya juga mentah dan produksinya pun terbatas. Contohnya seperti pasar cabai, jasa konstruksi bangunan, dan sebagainya. Lalu ada beberapa contoh kurva pasar, yaitu ada monopoli, monopolistik, oligopolistik. Pada kurva monopoli bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah tapi lebih curam atau bersifat inelastis. Lalu pada kurva monopolistik, kurva permintaan yang dimiliki oleh produsen pada pasar monopolistik menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan bersifat elastis, dikarenakan produsen dapat menentukan harga pasar. Dan yang terakhir ada kurva oligopolis, kurva tersebut menunjukkan ketegaran harga. Jika satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain di pasar juga ikut menurunkan harga. Namun, jika perusahaan menaikkan harga, maka perusahaan lain tidak ikut menaikkan harga. Saya Nisha Angela akan melanjutkan pada teori biaya. Biaya adalah semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan. Nah, macam biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan itu ada 2 jenis, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya nyata yang dikeluarkan, contohnya seperti biaya listrik, telepon, dan air. Selanjutnya, kita punya biaya implisit. Biaya implisit adalah biaya tersembunyi. Contohnya itu seperti penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Jadi kita hanya menaksir pengeluarannya berapa ya kalau gedungnya itu disewakan. Lanjut, ada jenis biaya, ada biaya internal dan eksternal, serta biaya jangka panjang dan jangka pendek. Pada biaya jangka pendek, kita punya beberapa istilah di sini, ada 7 istilah. Pada penerapannya itu ada pada tabel ini. Kita punya tabel L yaitu tingkat tenaga kerja, Q adalah tingkat produksi, dan TFC itu total fixed cost. Adalah biaya yang dikeluarkan tanpa dipengaruhi adalah tingkat produksi. Jadi berapapun produksi kita, hasil produksi nantinya, total fixed cost-nya tetap sama. Kalau di sini itu 50. Lanjut ada TVC, ada total variable cost. Adalah total biaya yang berubah karena tingkat produksinya juga berubah ya. Di sini tuh ada ketika produksinya 0, maka TVC-nya juga 0. Ketika produksi kita 2, TVC ada 50 dan berlanjut sampai ke bawah. Lanjut ada total cost, yaitu penjumlahan dari TFC dan TVC. 50 tambah 0 yaitu 50, 50 tambah 50 adalah 100. Kita punya juga MC yaitu marginal cost, dan AFC dan serta AVC. AFC itu average variable cost, serta ada AC yaitu totalnya dari rata-rata itu yang teman-teman. Jadi AFC ditambah AVC itu jadinya AC. 25 tambah 25, 50. 8,3 tambah 16,7 adalah 25. Lanjut, apabila tabel tadi
kita proyeksikan pada kurva akan berbentuk seperti ini dan ini. Biaya yang kedua yaitu biaya jangka panjang. Biaya jangka panjang ini bentuk analisisnya seperti tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah karena semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya yang berubah. Seperti yang kita bahas pada awal tadi. Nah, pada biaya jangka panjang juga punya kurva bentuknya seperti ini kira-kira. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.